Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah meluruskan iman, meluruskan keyakinan. Ini perkara yang terpenting. Nasib kita ini di dunia dan akhirat kaitannya adalah dengan iman yang ada di dalam hati kita. Kalau kita punya iman yang lurus, iman yang sahih, maka di dunia ini dijamin oleh Allah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Pasti bagi aku untuk menolong orang-orang yang beriman. Di akhirat kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang beriman bahwa untuk mereka di sisi Tuhan mereka ada anugerah yang besar. Kalau Allah sudah mengatakan besar, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengukur kebesarannya. Anugerah besar menunggu orang-orang yang beriman. Kalau ada iman di dalam hati, maka kehidupan ini akan jadi baik. Ajibun amrul mu'min inna amrahu kullahu lahu khair, kata Nabi. Ajib orang beriman, seluruh kehidupannya, seluruh keadaannya, seluruh urusannya baik saja buat dia. Kalau dia mendapatkan kesusahan, dia sabar, maka ini baik. Kalau dia mendapatkan kegembiraan, dia syukur, maka ini baik juga. Jadi sebenarnya Allah SWT, begitu ada iman, saat itu juga sudah selesai semua masalah. Bukan nanti, saat itu juga bila iman yang sempurna sudah ada, maka selesai semua masalah. Kalau sakit, berguguran dosa. Kalau sehat, bertambah pahala. Kalau hidup, bertambah amal. Kalau mati, masuk surga. Jadi orang beriman ini tidak ada masalah lagi sudah. Sebaliknya orang yang tidak beriman, maka semuanya keburukan bagi dia ini.
Kaya juga buruk, miskin juga buruk. Hidup buruk, mati lebih buruk lagi. Ini kalau orang tidak ada iman. Hidup tambah dosanya, mati masuk neraka. Tapi kalau orang iman, semua sudah baik aja semuanya. Dia jadi raja, maka raja yang adil akan masuk surga. Dia jadi rakyat jelata di bawah kolong jembatan pun bukan suatu masalah. Orang yang tidak punya apa-apa nanti masuk surga tanpa hisab. Jadi Subhanahu wa ta'ala, Allah menjamin kemuliaan bagi orang-orang beriman di dunia ini. Walillahil 'izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan adalah bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Lihatlah orang-orang beriman, para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Di dunia ini saja mereka sudah mendapatkan macam-macam kemuliaan. Belum lagi di akhirat yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Maka sudah mulaikan Allah SWT, masalah iman ini perlu kita bicarakan lagi dan lagi dan lagi. Itulah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Pembicaraan masalah iman ini diulang-ulang beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali, supaya iman itu tertanam di dalam hati. Mulai kita lahir sudah diperintahkan untuk mendengarkan pembicaraan iman. Bayi baru lahir hendaknya diperdengarkan pembicaraan iman. Allahu Akbar, telinga kanan, telinga kiri. Kalau bayi ini sudah mulai bisa bicara, maka Nabi menyuruh kepada kita, kalau bayi mulai bisa bicara, ajarilah dia kalimat iman, la ilaha illallah. Kalau bayi ini sudah dewasa, perbanyak lagi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah pembicaraan mengenai la ilaha illallah. Orang baru masuk Islam diajari kalimah iman, la ilaha illallah. Orang yang sudah lama pun perlu belajar lagi ini. Bahkan para nabi, para rasul pun masih diajari ini lagi. Bahkan Sayyidul Anbiya'i war Rusul, pimpinan seluruh nabi, diajari kalimah ini lagi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yakinilah bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diagung-agungkan, tidak ada yang berhak ditakuti dengan sebenar-benarnya, dicintai dengan sebenar-benarnya, ditunduki dengan sebenar-benarnya, illallah, kecuali Allah. Karena apa? Subhanahu wa ta'ala, karena tingkatan iman itu tidak sama. Ada tingkatan lebih tinggi lagi, tingkatan lebih tinggi lagi, tingkatan lebih tinggi lagi. Ucapannya sama, tapi kemantapannya berbeda. Maka semua orang perlu belajar iman lagi. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maksudnya janganlah kamu puas dengan iman yang sudah ada dalam hati kamu sekarang ini, tingkatkanlah iman kamu. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi rahimahullah, beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, maksudnya hai orang beriman, janganlah kamu terkesan dengan makhluk. Maksudnya aminu di sini jangan terkesan dengan makhluk. Semua makhluk tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah SWT. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk apa saja, makhluk yang kecil, makhluk yang besar,
makhluk yang tampak, makhluk yang tidak tampak, apa itu jin, apa itu manusia, tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, hai anak muda, kalau umat semua berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau umat semua berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun." Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Yang kelihatannya itu dari makhluk, hakikatnya dari Allah. Karena semua makhluk adalah makhluk Allah. Tetapi karena manusia itu tidak berpikir yang benar, perasaannya makhluk dari makhluk. Bukan. Makhluk itu dari Khalik, makhluk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mengatakan sekarang ini orang yang paling ditakuti adalah orang yang punya senjata, yang punya bom, yang punya nuklir. Itulah orang yang paling ditakuti. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, kalau kita berpikir yang benar, sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Yang membuat manusia takut atau manusia tidak takut itu bukan senjata, bukan bom, bukan nuklir. Yang membuat manusia takut atau tidak takut itu ghaib, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah semulaikan Allah Ta'ala, presiden-presiden di dunia ini, mereka tidak membawa senjata, mereka tidak membawa bedil, tidak membawa pedang, pasukannya beribu-ribu membawa bedil, semua takut dengan orang satu yang tidak membawa bedil ini. Siapa sekarang yang bisa mengatakan bahwa yang menakutkan itu bedil? Orang yang membawa bedil, orang membawa senjata malah takut dengan orang yang tidak membawa senjata. Ini kenyataan di depan mata kita. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, hakikatnya yang mendatangkan rasa takut, mendatangkan rasa tidak takut itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka ketika Nabi Musa masuk di negeri Mesir, beliau dalam kekhawatiran karena mau dibunuh oleh Fir'aun. Tetapi Nabi Musa ini paham bahwa yang membuat takut bukanlah Fir'aun, Allah yang mendatangkan takut dalam hatiku ini. Maka beliau berdoa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Suyuti, "Ya Allah, keluarkanlah rasa takut ini dari hatiku ya Allah. Dan masukkanlah rasa takut ini dalam hatinya Fir'aun." Maka ketika Nabi Musa berdoa begitu, terjadi sebaliknya. Ganti Fir'aun ketakutan, Nabi Musa nggak takut jadinya. Jadi membuat takut, membuat tidak takut itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan suasana-suasana dan juga bukan keadaan-keadaan. Walaupun suasana sangat menakutkan kelihatannya, tapi kalau Allah bikin tidak takut, ya nggak takut. Tapi walaupun suasana aman, tentram, tapi kalau Allah bikin rasa takut juga tetap takut. Seperti anak kecil di kamar sendirian, nggak ada apa-apa malah takut. Loh, kamu itu takut apa, nak? Ya nggak ada apa-apa, saya takut. Loh, Masya Allah. Oh nggak ada apa-apa kok takut. Jadi takut itu bukan karena ada apa-apa, karena dibikin oleh Allah takut. Mulaikan Allah SWT, jenderal-jenderal biasanya sudah tua-tua, pasukan-pasukannya masih godot-godot muda-muda. Tetapi ini semua takut sama yang sudah tua ini. Kenapa? Karena Allah bikin takut sama dia. Kalau Allah hilangkan rasa takut itu,
maka jenderalnya akan dibunuh sama pasukannya. Berapa banyak dalam sejarah raja-raja digantung oleh rakyatnya. Banyak sekali dalam cerita-cerita. Istilahnya orang Jawa pulunge wis entek. Pulunge wis entek asale dideni malah gak medeni. Asalnya ditunduki kemudian tidak ditunduki lagi. Karena apa? Memang Allah sudah telah rubah. Allah SWT telah rubah hati manusia ini, sehingga dia tidak tunduk lagi kepada dia. Maka Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Kerajaan itu milik Allah. Allah berikan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah lepas kerajaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Orang yang jadi raja itu bukan orang yang paling pandai, bukan. Ya memang orang yang dijadikan oleh Allah jadi raja. Kadang-kadang dia ini nggak pandai, tapi memang Allah tentukan begitu jadi raja. Maka seorang ulama mengatakan, kam alimin a'yat madzahibuhu wa jahilin tarahu marzuqa. Banyak orang jahil, sangat jahil, rizkinya melimpah ruah. Banyak orang pandai, sangat pandai, tetapi selalu buntu usahanya. Ini yang punya pabrik nggak pernah sekolah. Sekretarisnya insinyur, sarjana akuntansi, jadi sekretaris saja. Bagian ngitung duitnya, tapi dia sendiri nggak punya duit. Sedangkan yang punya pabrik malah nggak pernah sekolah. Ini banyak terjadi di seluruh dunia. Banyak terjadi di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa di belakang yang kita lihat itu ada perkara gaib, ada kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan segalanya. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mengira kalau sudah pandai urusan ekonomi, maka ekonominya akan jadi mudah. Sekarang orang Amerika ini orang pakarnya ekonomi seluruh dunia, kok malah bangkrut pabrik-pabriknya. Kenapa? Menunjukkan yang mendatangkan ekonomi itu bukan ilmu ekonomi. Banyak orang sarjana ekonomi jual bakso, sama dengan yang tamat SD. Jadi assalamualaikum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang zahir ini kita nafikan, yang zahir ini kita nafikan, itu namanya iman. Yang tampak oleh mata itu kita nafikan. Jangan percaya dengan yang tampak oleh mata itu. Yang tampak oleh mata itu dikendalikan oleh yang tidak tampak, oleh kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan segalanya. Ini namanya iman. Nah, kalau orang itu percaya dengan yang tampak saja, tidak percaya dengan yang gaib, ini namanya kekufuran. Kufur itu apa? Wah, yang dipercaya apa yang dia lihat, itu namanya kufur. Makhluk itu dari makhluk, itu namanya kufur. Kalau makhluk itu dari khalik, itu namanya iman. Kalau makhluk sebagian dari khalik, sebagian dari makhluk, itu namanya syirik. Kullun min indillah, segala sesuatu dari Allah, baru iman itu benar. Lah kalau orang itu sudah punya keyakinan kullun min indillah, semua yang berkuasa hanyalah Allah, yang menentukan semuanya hanyalah Allah, maka akhirnya bagaimana? Akhirnya yang diharap hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah, yang diandalkan hanya Allah, bahkan yang dicintai hanya Allah. Kalau makhluk saja sudah begitu menggiurkan, bagaimana kholiknya? Bagaimana kholiknya? Kalau makhluk saja sudah begitu hebat, bagaimana kholiknya?
Kalau makhluk saja sudah begitu menakutkan, bagaimana Khaliqnya? La ilaha illallah. Sehingga tertumpu hati, pikiran menyembah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah. Ini iman. Kemudian merasa sebagai hamba. Saya ini hamba, nggak punya apa-apa. Saya ini hamba Allah. Saya ini miliknya Allah. Maka ada orang itu waktu di bis ngomong-ngomong, bicara-bicara, itu saya dengar, ini bicaranya itu bagus sekali. Orang itu teman duduknya itu membawa jam itu bagus sekali. Ini jam milik siapa? Milik saya. Lah tangan ini milik siapa? Milik saya. Lah kamu milik siapa? Katanya. Akhirnya diem orangnya. Kamu tanya apa? Kamu itu loh milik siapa? La ilaha illallah. Sekarang ini kita ini yang pikiran kita ini rumah milik saya, istri milik saya, anak milik saya, harta milik saya. Kamu ini loh milik siapa itu nggak pernah dipikir. Inilah sebabnya ditafsir jadi sulit itu seperti ini. Orang amal agama jadi sulitnya gara-gara begini. Karena tidak pernah tanya, kamu itu milik siapa toh? Kamu ini milik siapa? Dulu saya ingat kamu itu dulu tidak ada. Kok tahu tuh nongol di sini ini, kamu itu milik siapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Saya ini miliknya Allah. Maka saya harus taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengingati Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah. Istri saya pun juga milik Allah, anak saya pun milik Allah. Maka saya harus arahkan sesuai dengan syariat Allah. Harta ini juga milik Allah, sawah ini milik Allah, ladang itu milik Allah. Jangan gara-gara ladang lupa kepada Allah. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kalau kamu masuk ladang, ucapkanlah masya Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, terjadinya bumi, datangnya angin, datangnya hujan, atas kehendak Allah. Tidak ada kekuatan tanpa Allah. Sehingga ladang kita ini tidak melupakan kita kepada Allah. Barang siapa yang masuk ladang dengan mengucapkan seperti ini, kalimah-kalimah iman ini, maka ladangnya akan dijaga oleh Allah. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dalam satu hadis dikatakan, kalau orang dikasih nikmat apa-apa, kemudian ketika dia bergembira melihat nikmat itu, dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, maka nikmat ini akan dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita ini senantiasa bicara kalimah iman, kalimah iman, kalimah iman, kalimah iman, ini kita baca terus, kita ucapkan terus dalam segala kesempatan, maka ini akan datang barokah-barokah dalam kehidupan kita. Jadi jangan diam saja. Wong si penting hati ini toh, Pak. Hati ya penting, karena hati itu juga milik Allah. Mulut ya penting, karena mulut itu juga miliknya Allah. Maka hati dipenuhi dengan keyakinan, mulut pembicaraan keyakinan itu. Tidak ada manusia
yang imannya lebih tinggi melebihi para nabi. Nabi Sulaiman ketika punya program, satu rencana, beliau lupa mengucapkan insya Allah, langsung programnya gagal. Yang mulia baginda Muhammad alaihissalam mengatakan, seumpama Nabi Sulaiman waktu itu mengucapkan insya Allah, programnya sukses. Jadi tidak cukup wong seperti atine muni tok, atine ora. Niku omong kleru Pak niku nggih. Niku sesuk salat menenge gak gelem maca Fatihah sesuk niku. Sesuk gak ening azan nek mun ngoten niku nggih. Meneng, sing penting atine. Sing penting atine, mboten leres ngene. Mbok pengen tempe kok ya muni. Mbok pengen donya kok ya muni ae. Tapi mbok pengen iman meneng wae. Jadi Senang Malaikat Allah Ta'ala bicara iman itu penting. Itu yang dicontohkan oleh para nabi di dalam Quran. Kalau menghadapi masalah, bicara keagungan Allah. Seperti Nabi Ibrahim menghadapi masalah, hasbunallah, cukup Allah. Inna ma'nya Rabbi, Nabi Musa, inna ma'nya Rabbi, Tuhanku bersamaku ketika menghadapi masalah. Tidak cukup di dalam hati saja. Jadi bicara iman ini penting mereka. Ini mendatangkan barokah, ya. Mendatangkan barokah di dalam kehidupan kita. Kalau senantiasa kita ini dalam kesempatan apa saja bicara iman. Setiap pembicaraan, setiap tindakan yang baik, mulailah dengan bismillah. Maka nanti diberkati itu perbuatannya itu. Mau makan bismillah, mau minum bismillah. Maka nanti akan diberkati oleh Allah SWT. Ini diantara cara untuk meningkatkan iman pertama kali, senantiasa bicara iman. Ini yang kurang kita ini Malaikat Allah Ta'ala. Bicara masalah iman perkara yang penting. Perlu diulang-ulang lagi dan lagi, diucapkan lagi dan lagi. Sampai tertanam iman dalam hati. Setelah itu sibuk berhubungan kepada Allah dengan doa, dengan sholat. Ini pelajaran yang Allah berikan kepada seluruh nabi, seluruh rasul. Setelah iman, sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi kalau sudah iman, maka bikin hubungan kepada Allah dengan sholat. Sampai terjalin hubungan yang kuat kepada Allah dengan sholat. Ada masalah apa saja sholat, ada masalah apa sholat, ada masalah apa sholat. Maka lama-lama kita punya hubungan kokoh, punya jalur hubungan kepada Allah dengan sholat. Walaupun kita ini nggak punya uang apa-apa, tapi kalau punya hubungan baik dengan orang kaya, maka kita ini merasa tenang, golek utangan gampang loh. Nah, Malaikat Allah Ta'ala, walaupun kita ini miskin apa-apa, tapi kalau punya hubungan baik dengan yang maha kaya, jangan kita miskin. Kita pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Walaupun kita tidak punya kekuasaan, tapi kalau punya hubungan baik dengan yang maha kuasa, kita akan sukses. Sekarang orang pikir cari kekuasaan, cari kekuasaan, cari kekuasaan. Nah, ini orang salah paham. Kekuasaan zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang. Kekuasaan zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang. Dunia akhirat, bumi langit, yang berkuasa itu hanya Allah. Kok kamu cari kekuasaan itu loh? Apa ya bisa?
Jangan kamu cari kekuasaan, bikin hubungan baik dengan yang maha kuasa ini saja. Kekuasaan itu sudah permanen, nggak akan berubah selama-lamanya. Yang berkuasa hanya Allah. Muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang benar. Ini sekarang orang Islam tidak punya kekuasaan. Sejak zaman dulu orang kafir pun juga nggak punya kekuasaan. Sama yang kuasa Allah. La ilaha illallah. Walaupun satu orang seperti Nabi Ibrahim, tapi dia punya hubungan baik dengan yang maha kuasa, maka penguasa-penguasa bumi, Namrud dan semuanya di bawah telapak kakinya Nabi Ibrahim. Karena dia sudah baik hubungan dengan yang maha kuasa. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk bikin hubungan kepada Allah. Katanya Ibnu Athaillah, Allah mendatangkan macam-macam masalah kepada kita. Ini sebetulnya untuk memberikan pelajaran kepada kita supaya kita ini kembali kepada Allah. Allah datangkan kemiskinan, kemelaratan, kesakit, masalah-masalah itu maksudnya itu supaya kita ini ingat kepada Allah. Supaya kita ini kembali kepada Allah. Tetapi kebanyakan manusia salah paham. Ketika ada masalah malah tambah lupa kepada Allah. Orang tahu ning masjidnya apa Kang? Oke masalah. Lalu orang metu nih apa? Oke masalah. Wong niku nek merjuang nek agamane Allah, ing tangsurullah yang surkum, arek entuk pertolongane Allah. Justru nek akeh masalah, berjuangi sing tambah temenan. Ora kok malah leren. Lha kuwi jenenge kleru. Aku nyapa ora gelem ngombe obat kan, aku sik lara kok. Engko nek wis sehat tak ngombe obat. Lha iki jenenge ora waras pikiranmu. Sing lara utekmu kuwi. Nah justru malah wayahe lara wayahe ngombe obat. Lah kok malah engko nek wis waras ngombe obat, lha wis piye pikiran kaya ngono iki. Lah awake dhewe iki tani ngoten niku. Urusan agama kok nek wis longgar, engko tak nglakoni agama. Lah kudune mboten ngoten niku, justru repot kaya ngene iki. Sing tenanan ben entuk kelonggaran saka Gusti Allah. Kan ngoten to bener niku. Lah kenapa ini amalan-amalan masjid kok dihentikan? Karena banyak masalah Pak di kampung ini. Justru banyak masalah yang istiqomah supaya pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah datang kalau kita istiqomah dalam amal agama. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau kita istiqomah, Allah akan datangkan macam-macam kemuliaan. Malaikat-malaikat akan didatangkan. Namuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah punya keyakinan yang benar kepada Allah, maka kerja kita ini satu saja setelah itu, menghambakan diri kepada Allah siang dan malam. Bagaimana cara menghambakan diri? Sudah ada contohnya. Itulah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya menghambakan diri kepada Allah itu jangan menurut pikiran kita masing-masing. Kalau namanya menghambakan diri kepada Allah itu ikutlah hamba yang telah diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh untuk hamba-hamba yang ingin ridha Allah. Itulah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja yang ikut Nabi
itu namanya penghambaan. Kalau kita ini berpakaian ikut Nabi juga namanya penghambaan ini, ubudiyah ini juga. Kalau kita makan dengan tertib Nabi juga ini namanya penghambaan kepada Allah, karena ikut contoh hamba yang dicintai oleh Allah. Walaupun kita ini tidur, tapi kalau tidur ikut Nabi, maka ini namanya penghambaan kepada Allah. Walaupun itu kawin, kalau ikut Nabi itu namanya penghambaan juga kepada Allah. Walaupun kita ini ke pasar, kalau ikut Nabi juga itu penghambaan kepada Allah. Walaupun kita ke sawah, ke ladang sesuai dengan syariat Nabi, itu namanya penghambaan kepada Allah. Itulah makna daripada la ilaha illallah, menghamba. Wis nderek Kanjeng Nabi, ya apa ngene iku nderek. Niku namanya penghambaan. Jadi penghambaan kepada Nabi ini bukan penghambaan kepada Allah, ini bukan kita ini terus duduk di masjid terus, bukan. Bukan pula kita duduk di pasar terus, juga bukan. Ikut Nabi itulah namanya penghambaan. Nabi ibadah, kita ikut ibadah. Nabi dakwah, kita ikut dakwah. Nabi jaulah, kita ikut jaulah. Nabi mendatangi orang-orang, kita ikut mendatangi orang-orang. Itulah namanya penghambaan yang sebenarnya kepada Allah SWT. Bagaimana siangnya Nabi, bagaimana malamnya Nabi, ini yang kita pikirkan. Kalau datang waktu malam, bagaimana dulu Rasulullah itu malam. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Separuh malam tahajud. Kalau malam itu 12 jam, maka tahajudnya itu 6 jam. Atau tambah sedikit, kurang sedikit. Jadi kalau kita ini masuk waktu malam, yang kita pikirkan bagaimana persiapan tahajud 6 jam. Nah, bagaimana sebenarnya? Sekarang kalau Ramadan datang, orang engkel-engkelan, tarawihnya 11 apa 20 Pak? 6 jam. Nah, terserah kamu 20 apa 11, pokoknya 6 jam. Bagaimana? Saya nggak kuat. Kalau nggak kuat jangan engkel-engkelan. Wong males ya kalau tidak engkel-engkelan barang. Jadi sunnah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siangnya Nabi alaihi salatu wassalam? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Bergerak panjang-panjang. Nabi itu kalau siang bergerak panjang-panjang. Sabhan tawila. Bergerak panjang-panjang. Dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, dari kampung ke kampung, mengajak manusia kepada Allah. Itulah siangnya Rasulullah SAW. Coba kita renungi perkara ini, baru kita ini jadi umat Nabi yang sebenarnya. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu cari ilmu, memuliakan, supaya kita tahu bagaimana kehidupan Nabi yang sebenarnya itu. Tetapi ilmu itu datang kepada hati manusia bukan hanya dengan membaca, menulis, mendengar. Membaca, menulis, mendengar, menganalisa, meneliti, itu hanya sebagian kecil daripada sumber ilmu, semuanya. Dan ini sekarang yang dipahami oleh kebanyakan umat. Sumber ilmu itu ya pokoknya belajar, ngaji, mendengar, membaca, menulis, menganalisa, meneliti, mengkaji, itulah sumber ilmu.
itu baru sumber yang kecil, mereka. Itu harus dibuat juga, memang harus. Sebagaimana para sahabat juga begitu membuat. Mereka juga membaca, mereka mendengar, berpikir. Tapi ini sumber ilmu, baru satu sumber ilmu yang harus kita kerjakan. Ada sumber-sumber yang lain yang harus kita kerjakan juga, supaya ilmu kita ini sesuai dengan ilmu yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ini cari ilmu cuman dengan cara membaca dan menulis saja, maka Subhanahu wa ta'ala ini ilmu yang kita dapatkan belum seperti yang dikehendaki oleh Nabi. Ada sumber lagi, man alima man amila bima alim awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang dia tidak tahu. Jadi amal itu belajar juga. Nah ini nggak ada habis-habisnya. Jadi kalau ilmu yang sudah kita pelajari, kita amalkan, nanti oleh Allah akan dikasih pemahaman lebih tinggi lagi, pemahaman lebih tinggi lagi, pemahaman lebih tinggi lagi. Maka para sahabat itu aneh semua. Kadang-kadang mereka itu punya hadis cuma 1 biji hadis. Kadang-kadang cuma 2 hadis para sahabat itu. Tetapi anehnya itu sudah cukup untuk jadi pedoman hidup dia. Allah kasih kefahaman yang begitu dalam. Karena apa? Yang dia sudah tahu, diamalkan. Akhirnya Allah kasih kefahaman lebih tinggi lagi, kefahaman lebih tinggi lagi. Tetapi kalau apa yang sudah kita tahu tidak kita kerjakan, maka pemahamannya jadi merosot sampai kita tidak paham. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani juga. Mereka punya kitab Taurat, mereka punya kitab Injil, tapi nggak diamalkan. Akhirnya mereka sama sekali tidak paham dengan kitabnya itu. Karena sama sekali tidak paham, akhirnya pikir-pikir, ini dirubah aja kitabnya ini, biar paham. Akhirnya kitabnya jadi rusak semuanya. Ini nasibnya orang Yahudi Nasrani. Ketika ilmu itu tidak diamalkan, akhirnya mereka tidak paham, bahkan ilmunya itu dirusak. Ilmunya dirusak. Nah, mulaikan Allah SWT. Dan di antara cara untuk mendapatkan kefahaman agama, mendapatkan ilmu itu dengan zuhud. Man zahida fid dunya 'allamahullah min ghairi ta'allum. Ini disebutkan dalam At-Targhib At-Tarhib lil Munziri. Barang siapa zuhud di dunia, hatinya tidak tertarik dengan kebendaan-kebendaan yang ada di dunia ini, Allah akan memberikan kepada dia ilmu tanpa belajar. Ilmu laduni, istilahnya orang dulu. Jadi ilmu laduni itu bukan didapatkan dengan topo di pucuk gunung, bukan. Topo pucuk gunung kalau seneng donya, itu nanti ketemu demit untuk jadi dukun lama-lama. Bukan dapat ilmu yang benar. Tetapi semulaikan, kalau orang itu zuhud di dunia, hatinya tidak tertarik dengan dunia, maka semulaikan Allah SWT, Allah kasih ilmu tanpa belajar. Kasih ilham ilmu yang baru dia. Sehingga semulaikan Allah Ta'ala dia bisa paham betul apa yang diridhai oleh Allah, apa yang tidak diridhai oleh Allah, dia paham betul. Ini karena zuhudnya di dunia itu. Bagaimana supaya terjadi zuhud di dunia? Kalau senantiasa kita bicara akhirat, kan kuncinya di situ itu. Kalau orang itu senantiasa mendengar berita akhirat, keadaan surga, keadaan akhirat yang selama-lamanya, istana-istana dari emas, istana-istana dari intan, berkumpul dengan para nabi, para wali di sana, maka akhirnya dia ini melihat dunia ini jadi kecil, enggak ada apa-apanya, tidak tertarik lagi.
Karena kita ini kenapa tertarik dengan dunia? Kita tertarik dengan dunia ini karena tidak membandingkan dunia ini dengan akhirat. Tetapi kalau kita pandang dunia, pandang akhirat, maka dunia ini jadi tidak ada nilainya apa-apa. Cuman beberapa menit saja dunia ini dibanding akhirat. Dan itu melahirkan Allah Ta'ala. Dan ilmu itu didapatkan dengan ikhlas. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan ambatallah min qalbi hikmah tahruju ila lisanih. Barang siapa ikhlas karena Allah, hidupnya itu karena Allah saja, 40 pagi, 40 hari, maka Allah akan berikan hikmah. Hikmah itu ilmu. Yang ilmu itu akan keluar ke mulut dia. Jadi kenapa kita ini disuruh keluar 40 hari itu? Dia dapat ilmu hikmah. Kita ingin belajar hidup 24 jam selama 40 hari hanya karena Allah hidupnya. Kenapa makan? Karena perintah Allah. Dimusyawarahkan, makan ya makan. Kenapa tidur? Karena perintah Allah. Dimusyawarahkan tidur, bukan maunya. Kalau sekarang kan tidak, mau tidur, mau melek, pokoknya sak karepku. Nah ini yang membuat kita bodoh ya di sini ini. Bikin kita ini bodoh. Hidupnya bukan untuk Allah, hidupnya untuk nafsunya. Nah nanti kalau kita harus keluar jalan Allah, kita belajar hidup itu untuk Allah. Tidur karena perintah Allah, melek karena perintah Allah, silaturahim karena perintah Allah, dakwah karena perintah Allah, taklim karena perintah Allah, seluruh kehidupan 24 jam karena perintah Allah, semata-mata mencari ridho Allah, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih hikmah dalam hati kita itu. Nah kalau orang itu sudah punya hikmah, ngadepi masalah apa aja nggak bingung. Kulo niki bingung, mergo gak ning hikmah. Mumet ngrasakne keluarga kula niku, nggih. Ngrasakne kampung kula niki mumet kula niki. Karena apa? Karena gak enek hikmah. Kalau ada hikmah ngadepi masalah apa-apa, oh padang. Kecil. Seperti para wali-wali, para nabi dulu menghadapi masalah dari segala macam arah, tapi beres semua pada akhirnya, karena mereka punya hikmah. Hikmah mereka bagaimana? Di antara hikmah mereka itu, mereka tahu bahwa masalah ini dari Allah ini. Ini yang saya hubungi pertama itu harus Allah, masalah ini dari Allah. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika menghadapi masalah, dilempar ke lautan, dimakan ikan, apa yang beliau buat? Tawajuh kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak, tidak ada yang disembah selain engkau, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku ini termasuk orang yang zalim. Tawajuh kepada Allah, memuji-muji Allah, mengakui salahnya, selesai masalah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi kalau orang itu sudah bersikap seperti Nabi Yunus, maka Allah akan selesaikan masalahnya. Tawajuh pada Allah, memuji-muji Allah, menyalahkan diri sendiri. Itu amalannya Nabi Nuh, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam selesai masalah. Maka ada orang tanya pada para masyayikh kita, saya ini akan dakwah nih, supaya saya ini hikmah, ya, sukses. Nanti dalam dakwah ini bagaimana caranya? Pertama kamu harus paham bahwa hati manusia semua di tangan Allah.
Manusia menerima, tidak menerima, itu sebetulnya hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Ini pertama kali yang kamu harus pahami dalam perjuangan ini. Sehingga sebelum kamu dakwah itu nangis dulu waktu malam. Ya Allah, turunkan hidayat ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayat ya Allah. Saya tidak mampu memberikan hidayat ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberikan hidayat ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah ya Allah. Ini hikmah pertama. Kita dalam dakwah punya strategi ini, strategi ini. Catatan ini, tapi sampai lupa asas yang tertinggi, bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Maka mulaikan ini penting. Maka ada seorang di Amerika, ini satu keluarga, yang laki-laki sudah masuk Islam, yang laki-laki sudah masuk Islam. Wanitanya ini tidak mau masuk Islam. Sudah didatangi oleh macam-macam orang, diajak masuk Islam, nggak mempan. Akhirnya ada orang dari India datang, kasih tahu sama suaminya, ini istri saya ini, hatinya ini lebih keras dari batu, nggak mempan itu didakwai siapa saja. Bagaimana? Ya, kita usaha lagi dengan doa kepada Allah. Akhirnya orang India tadi datang kepada istrinya orang tadi. Dia tidak bicara agama dulu, tapi dia cerita, saya mendengar berita dari suami ibu, bahwa ibu ini Masya Allah wanita yang sangat baik, yang senantiasa setia sama suaminya. Saya ikut gembira, maka saya silaturahmi ke sini. Ngomong-ngomong begitu, puji-puji aja ini wanita. Kemudian setelah itu, Bu, apakah ibu mau membuat kopi untuk saya? Oh iya, dibikinkan kopi. Setelah diminum kopi, kemudian orang India tadi bilang, Bu, apakah belum waktunya ibu masuk Islam? Katanya. Iya, saya masuk Islam sekarang, katanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka suaminya itu heran, ya. Suaminya itu heran. Kamu ini punya jopo montro apa kamu ini? Ya. Ini yang dakwai sudah macam-macam orang nggak mempan. Kamu ini loh ngomong satu kalimat langsung masuk Islam itu istri saya. Apa rahasianya? Tadi ketika saya berangkat ke sini, itu saya renungi, hidayah itu dari Allah. Hidayah itu yang mendatangkan Allah. Saya tidak bisa mendatangkan hidayah. Ucapan saya tidak bisa mendatangkan hidayah. Hidayah itu dari Allah. Maka saya berpikir bagaimana supaya Allah itu mau memberikan hidayah sama wanita ini. Itu yang saya pikir, bagaimana Allah mau memilih wanita ini. Maka akhirnya ketemu jalan. Tadi saya minta kepada istri kamu untuk membikinkan kopi buat saya. Saya ini bukan maksudnya minta kopi, di rumah saya juga punya kopi, ya. Tapi saya ini ingin supaya istri kamu tuh khidmat sama orang Islam, ya. Khidmat sama orang Islam yang akhirnya Allah itu suka kepada istri kamu sehingga dikasih hidayah. Itu maksud saya, dan telah terjadi. Ya. Jadi begitu sama mereka. Ya. Jadi semulaikan Allah Ta'ala untuk supaya mendatangnya hidayah itu orang itu diajak kurban untuk agama. Jadi ini hikmah. Hikmah tadi timbulnya dari mana? Dari keyakinan bahwa yang beri hidayah itu Allah. Nah, sekarang ini kita ini tidak punya hikmah itu, akhirnya ngamuk terus. Anak saya ini sudah saya nasihati, sudah saya tempeleng, wancep saja. Bagaimana ini?
Kowe wis tau nangis bengi kanggo anakmu durung to, Kang? Kok muring ketok iki gak tau nangis nek bengi ngene. Hidayah itu dari Allah, kita nggak bisa. Maka kita nangis kepada Allah sepanjang-panjangnya 4 jam. Kata para masyayikh kita, nangislah kamu di depan Allah minta hidayah untuk diri kamu, untuk umat itu tiap malam itu 4 jam. Ya Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah terus. Baru nanti kita ini dapat pengalaman-pengalaman bagaimana hidayah itu datang. Ini hikmah yang tertinggi. Maka seorang datang pada Syekh Yusuf rahimahullah, Syekh, kerja dakwah ini seperti semut, gremet. Sedangkan kemaksiatan itu berjalan seperti pesawat terbang. Bagaimana mungkin kerja dakwah bisa berhasil, Syekh? Maka Syekh Yusuf rahimahullah beliau mengatakan, ini kerja dakwah bukan mau balapan, bukan mau balapan. Tapi kita ini gremet seperti semut sampai Allah Subhanahu Wa Taala nerima kerja kita. Nanti kalau Allah sudah nerima kerja kita, maka yang seperti pesawat itu akan dihentikan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kekuatan Nabi Musa tidak bisa mendandingi kekuatan materinya Fir'aun. Tapi kerja Nabi Musa telah diterima oleh Allah, akhirnya Fir'aun hancur. Allah yang menghancurkan, bukan Nabi Musa yang menghancurkan. Ini dimulaikan Allah SWT. Ini hikmah namanya. Jadi hikmah itu pertama kali hikmah, sebesar-besarnya hikmah, sebesar-besarnya sumber hikmah, kalau kita ada yakin yang benar, sehingga apa-apa itu yang dihubungi Allah pertama itu. Namaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama-ulama zaman dulu, kalau mereka punya hajat apa-apa, itu mereka itu berjalan itu setiap ketemu masjid sholat 2 rakaat. Nanti berjalan ketemu masjid sholat 2 rakaat lagi. Berjalan ketemu masjid sholat 2 rakaat lagi. Pas yang terakhir hajatnya sudah selesai. Itu orang-orang dulu seperti itu caranya. Karena hajat kita ini yang bisa menyelesaikan hanya Allah saja. Ya, kita sudah hubungan dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat, dengan ini, bikin proposal, bikin apa, ya, nyogok sana, nyogok sini. Ya. Tetapi yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Dekat tidak dihubungi. Bagaimana kita akan bisa jadi orang sukses? Idza syakauta ila bani Adam fa innama tashkur rahima ilal ladzi la yarhamu. Kalau kamu itu sambat-sambat mengeluh kepada anak Adam, sama saja kamu itu melaporkan Allah yang Maha Rahman, kamu laporkan kepada manusia yang tidak punya sayang kepada kamu. Maka kamu akan ditambah bingung nanti. Ini ada orang punya ayah, kaya, dermawan, sayang sama anaknya. Tetapi anak ini ketika punya masalah, perlu uang, dia tidak mau minta sama ayahnya. Dia malah ngemis-ngemis di tetangga-tetangganya yang miskin. Akhirnya bagaimana? Maka anak itu dipanggil oleh ayahnya, dikuaploki sebenarnya. Kamu ini bikin malu orang tua. Kamu ini kan anak orang kaya. Dan saya ini siap membantu kamu kapan saja. Kok malah ngemis sama tetangga-tetangga yang miskin? Akhirnya tetangga-tetangga itu bagaimana melihat saya? Dikira saya nggak mau membantu kamu. Lah nasib umat Islam sekarang itu seperti itu. Sekarang itu seperti itu nasibnya. Tidak menjalin hubungan baik kepada Allah. Cari hubungan sana, cari hubungan sini, cari bantuan sana, cari bantuan sini. Akhirnya oleh Allah malah dihukum, dihina-hinakan di mana-mana.
Sebaliknya, umat Islam zaman dulu, ketika mereka ta'aluk hanya kepada Allah, akhirnya seluruh dunia di bawah telapak kaki umat Islam. Nggak perlu banyak umat Islam ini, walaupun sedikit, tapi kalau punya hubungan yang benar kepada Allah sudah beres. Ini perjuangan umat Islam itu harus dikembalikan kepada asasnya. Kesuksesan umat Islam bukan dengan hartanya, bukan dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, teknologinya, tidak, dengan hubungannya kepada Allah, itu saja. La ilaha illallah, hubungannya kepada Allah. Termasuk dalam perjuangan dakwah ini, jangan kita asaskan perjuangan dakwah dengan uang. Saya bisa berangkat kalau ada uang, kalau tidak ada uang bagaimana bisa berangkat? Ini kita ini belum berangkat, imannya sudah rusak. Kalau Allah menolong saya bisa berangkat. Kalau Allah tidak menolong saya nggak akan bisa berangkat. Maka Maulana Umar rahimahullah, beliau cerita dalam bayannya, setiap malam itu saya tuh nangis. Ya Allah, saya ini hambamu yang bodoh ya Allah, hambamu yang sakit-sakitan, hambamu yang banyak dosa, hambamu yang pincang. Tetapi bila engkau menggunakan aku untuk agamamu ya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi engkau. Maka walaupun beliau ini keadaannya bagaimana, sakit-sakitan, pincang-pincang, menyebarkan agama di mana-mana di ujung-ujung dunia. Jadi hubungan kepada Allah ini yang pokok. Seluruh amal agama ini semelekan hakikatnya untuk memudahkan kehidupan kita dunia akhirat. Jangan sampai kita salah paham bahwa agama ini akan menyusahkan kita. Tidak. Perjuangan itu bukan untuk menyusahkan kita, justru untuk mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Salat itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk memudahkan urusan kita. Ista'inu bis sabri was shalah. Datang pertolongan Allah itu dengan sabar dan salat. Belajar ilmu itu bukan untuk menyusahkan kita. Innallaha takaffala li talibil ilmi rizqahu. Allah itu jamin rizki yang istimewa untuk orang yang mencari ilmu. Jadi seluruh amal agama ini kalau kita kerjakan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah dengan tertib yang benar, nanti akan mendatangkan barokah-barokah, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan di dunia ini sebelum akhirat. Tapi pakai syarat ikhlas dan tertib. Ikhlas dan tertib. Tetapi sebelum datang kemudahan-kemudahan itu biasanya Allah menguji dulu. Tapi enggak lama. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ada ujian-ujian. Tetapi kalau ujian itu terus istiqomah kita dalam agama, maka akhirnya datang pertolongan Allah. Baginda Nabi dakwah di Mekah, terus ujian 13 tahun. Setelah itu, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Dulu orang semua marah gara-gara dakwah Nabi. Tapi sekarang berubah. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Tapi itu kapan berubah itu? Setelah 13 tahun. Setelah 13 tahun Nabi dakwah, maka masyarakat berubah pikirannya. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Dulunya dakwah ini dianggap
bikin masalah saja, bikin resah masyarakat. Tapi setelah 13 tahun istiqomah berubah. Ketika Nabi ke Madinah, hijrah ke Madinah, orang-orang Mekah malah pada nututi ke Madinah. Khalid bin Walid nututi ke Madinah, Amr ibn As nututi ke Madinah. Tokoh-tokoh Mekah yang tadinya memusuhi Nabi, mengusir Nabi, setelah Nabi pergi malah nututi. Nah, aneh tuh ini. Panglima Mekah Khalid bin Walid lari ke Madinah nututi Nabi. Amr ibnu As yang ahli politiknya lari ke Madinah ikut Nabi. Kan aneh mereka. Ditunggu nih aja malah ngwengkel terus. Bisa ditinggal malah nututi. Jadi dinamulaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perlu kesabaran, kan. Maka kita setelah sabar, maka nanti baru kita melihat bagaimana pertolongan-pertolongan Allah itu pasti ternyata. Tapi waktu Masya Allah awal-awal ini ya keder gitu. Sampai para nabi pun mengatakan mata nasrullah, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah sudah dekat. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketika para rasul sudah judek dan mereka mengira sudah enggak ada orang yang mau percaya lagi, ja'ahum nasruna, maka datang pertolongan Allah. Jadi dakwah ini harus melalui proses judek barang. Kalau maksud saya punya koneksi dengan Pak Polisi, saya punya koneksi dengan Pak Lurah, ini belum judek. Ini masih agak lama ini nanti dakwah ini. Tapi kalau kita sudah judek, merasa sudah tidak ada jalan, tapi terus istiqomah, itulah pertolongan Allah sudah dekat. Pertolongan Allah sudah dekat. Pertolongan Allah itu datang ketika waktu kepepet. Lah kita ini kepepet tuh nggak mau. Kita ini maunya dakwah tapi dakwah yang enjoy saja. Ini yang ini. Nggak mau kepepet tuh nggak mau. Padahal menurut sejarah pertolongan Allah SWT datang ketika orang itu kepepet. Kapan datangnya tola al-badru alaina? Ketika Nabi diusir dari Mekah, diburu-buru mau dibunuh di Mekah, datang tola al-badru alaina. Lah kita ini maunya tola al-badru alaina terus selamatan gak kadek mujahadah. Nah ini yang jadi masalah ya ini. Jadi pertolongan Allah SWT itu dalam suasana kepepet untuk agama itu. Maka jangan kita takut dengan kepepet. Kalau sudah kepepet ini berarti pertolongan Allah sudah dekat. Maka para masyayikh kita menyarankan kita keluar yang jauh-jauh. Dan kalau keluar jangan pakai HP. Supaya apa? Supaya hati kita kepepet. Kita datang ke tempat-tempat yang tidak ada orang Islam, ke tempat-tempat yang tidak ada teman, ke gunung-gunung, ke lautan, ke daratan, ke pulau-pulau terpencil. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa nangis, ya Allah, bagaimana ini kalau sudah begini ini ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong aku. Nah saat itu kita nanti baru melihat bagaimana pertolongan Allah itu datang. Jadi kalau kita pikir selak-selakan mawon, nah nggak dapat pengalaman. Kalau kita ini pikir berjuang dekat-dekat saja, yang mudah-mudah saja, ya nanti nggak dapat pengalaman. Pengalamannya sedikit, dapat pengalaman sedikit. Maka Subhanahu wa ta'ala para sahabat mendapatkan pengalaman-pengalaman besar ketika mereka menghadapi masalah-masalah besar.
ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Di Badar ini. Mereka enggak punya persiapan apa-apa, tahu-tahu dihadang 1000 orang kafir. Sudah kepepet ini. Mereka istighosah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, akhirnya dikirim 1000 malaikat. Di Khandaq sama malaikat Allah Ta'ala. 10.000 orang kafir mengepung Madinah. Sampai para sahabat dalam keadaan kedinginan, kelaparan. Nabi sendiri dalam kelaparan. Sudah kepepet sudah. Mau kencing aja nggak merasa aman waktu itu. Seluruh jazirah Arab kumpul untuk menghancurkan Madinah. Tapi malaikat Allah Ta'ala, ya saat itulah Allah tampakkan pertolongannya. Allah nggak ngirim malaikat, nggak ngirim apa-apa, kirim angin saja. Tahu-tahu pasukan kafir sudah pulang semua. Wa hammu bima lam yanalu. Jadi kalau Allah menghendaki menyelesaikan masalah itu, nggak usah pakai bom, nggak usah pakai senjata. Allah datangkan angin, orang kafir pulang semua, masuk angin semua. Habis selesai. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau hubungan umat sudah baik kepada Allah, masalah-masalah besar tahu-tahu selesai dengan pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, maka para ulama mengatakan, kalau kamu ingin menyelesaikan masalah dengan taat kepada Allah, maka awalnya kamu akan mendapatkan kesulitan, tapi tiba-tiba datang pertolongan Allah dari tempat yang tidak kamu sangka-sangka. Tetapi kalau kamu ingin menyelesaikan masalah dengan cara meninggalkan agama, maka awalnya seperti akan enak, tiba-tiba datang masalah lebih besar tanpa kamu sangka-sangka. Jadi kalau kita ini istiqomah dalam agama, maka nanti tahu-tahu masalah itu selesai dari tempat yang kita tidak sangka-sangka. Itulah maknanya firman Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Untuk itulah semulaikan Allah Ta'ala, kita keluar di jalan Allah. Untuk belajar menjadi orang takwa. Untuk belajar menjadi penerus Rasulullah SAW. Untuk belajar kehidupan secara sunnah. Untuk belajar menyayangi umat. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Dan tidak bisa dikatakan sayang kalau umat ini berbondong-bondong ke neraka, kemudian kita tidur di rumah. Ya. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ini kitab Ihya ini ditulis tahun 500 Hijrah, kan? Zaman umat Islam masih sangat-sangat baik kondisinya dibanding sekarang. Tapi Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu beliau mengatakan, zaman ini orang duduk di rumah, sedangkan umat dalam keadaan tidak kenal agama, duduk di rumah sudah dosa, kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali pada tahun 500 Hijrah yang masih zaman banyak wali-wali, zaman Masya Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala ketika Imam Ghazali masuk di Masjidil Aqsa, maka di situ ada 500 halakoh ilmu di masjid itu. Jadi halakoh ilmu ini, ilmu tafsir, ilmu hadis, 500 halakoh ilmu. Maka Imam Ghazali itu langsung berteriak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis ilmu, katanya. Maka orang-orang bertanya, kenapa? Ini zaman dulu ribuan halakoh di sini ini. Sekarang tinggal 500 halakoh, katanya Imam Ghazali. Nah, sekarang kalau kita pergi ke Masjidil Aqsa hanya 1 halakoh,
itu pun tidak istiqomah. Nah ini bagaimana untuk mengembalikan keadaan seperti ini? Untuk mengembalikan keadaan seperti itu bagaimana? Nah mulai karena Allah Ta'ala, sebagaimana nasihat Imam Malik, umat ini tidak bisa diperbaiki kecuali dengan cara awal. Dulu umat ini tidak ada, tapi dengan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadi ada, menjadi umat yang mulia, menjadi khairu ummah. Nah sekarang ini semulai karena Allah Ta'ala begitu juga untuk perbaikan umat ini, kita mulai dari awal lagi, yaitu dengan kerja dakwah yang sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Kerja dakwah ini bukan untuk orang lain, hakikatnya ini kerja dakwah ini untuk diri kita sendiri, untuk mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah pada diri kita sendiri. Jangan sampai ada pikiran ini dakwah perlunya orang, bukan. Dakwahnya perlunya saya, supaya saya termasuk orang yang membela agama, sehingga datang pertolongan Allah dalam kehidupan saya. Insyaallah malaikat. Maka yang niat untuk latihan ini, keluar jalan Allah 4 bulan, 40 hari. Nah, silahkan berdiri ke selatan malaikat. Monggo. Monggo. Yang akan keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Monggo. Langkung cepet langkung saya, Pak. Monggo, jumeneng. Ya lebih cepat lebih baik. Masya Allah. Taqabbalallah. Jazakumullah. Taqabbalallah. Baru kita saja berdiri untuk memikirkan agama, maka kita akan dapat doa dari Nabi sebenarnya. Rahimallahu khulafai. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku. Masya Allah. Kata kita ini keluar jalan Allah itu mewakili Rasulullah. Karena Rasulullah dulu juga dikirim untuk Indonesia, dikirim untuk Irian, dikirim untuk Kalimantan, tetapi waktunya tidak ada. Beliau cuma 23 tahun aja waktunya. Maka siapa yang dakwah ke Kalimantan, dakwah ke Irian, berarti ini mewakili kerja Rasulullah SAW. Maka dia akan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Monggo, monggo. Silakan. Kanulan, sandoso dinten, jumeneng, ngidul sedanten. Ke selatan, ke selatan. Tambah masa, sisa masa, monggo. Tambah masa, sisa masa, monggo. Jamaah yang siap ke Kendari. Nah, ini mau kita kirim jamaah ke Kendari ini sekarang. Bisa berdiri ke selatan, monggo. Insyaallah sudah niat nggih. Sudah niat, masyaallah. Orang Islam itu cuma 2 saja kerjanya. Walakin jihadun wa niyatun, berangkat atau niat. Nah, monggo, masya Allah, Ngawi, monggo. Siapa lagi semulaikan? Nah, mumpung masih ada kesempatan mulaikan. Banyak orang yang pagi tadi masih di dunia, sore sudah di akhirat. Maghrib tadi masih di dunia, isya ini sudah di akhirat. Bagaimana sebenarnya? Kita mikir mau keluar Juni. Siapa yang bisa menahan nyawa kita kalau dipanggil oleh Allah? Tipuannya setan itu menunda amal. Nanti saja. Padahal nanti itu bukan hak kita, bukan kekuatan kita. Nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Allahu Akbar. Monggo sinten malih Pak, monggo. 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, semua ke selatan.
Insyaallah sedaya niat nggih. Jadi semulaikan kerja dakwah ini, kerja perjuangan ini kuncinya itu dua saja. Pertama kali, putuskan dalam hati, mantapkan dalam hati bahwa sisa-sisa umur saya ini akan saya gunakan sebagaimana Rasulullah SAW menggunakan umurnya. Insyaallah malaikat. Ini kuncinya pertama. Kita nggak tahu umur masih berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, mungkin tinggal berapa hari lagi. Kita niatkan bahwa umur ini kita gunakan untuk perkara yang terbaik, yaitu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mulaikan nata waktu. Kapan keluarnya 3 hari, kapan mau keluar 40 hari, kapan mau keluar 4 bulan. Nah, setelah ditata waktunya, cari teman 10 orang di mahalah kita. Insyaallah malaikat. Kemudian digocei betul-betul, dijaga betul-betul niat itu sehingga bisa keluar di waktu yang telah ditentukan. Kalau dua ini ada dalam hati kita, pertama ambil keputusan bahwa hidup saya ini untuk meneruskan perjuangan Nabi. Kedua, waktu-waktu ditata, maka tanpa terasa tiba-tiba kita ini jadi asbab tersebarnya agama di seluruh dunia tanpa terasa. Dengan cara seperti ini, sekarang agama hidup di Amerika, agama hidup di Eropa, agama hidup di Finlandia. Kemarin kan malam Jumat tahu kamu bagaimana orang Prancis datang ke sini, bagaimana ribuan masjid telah dibangun di Prancis. Ini saja sebabnya. Sebab zahirnya ada beberapa orang ambil keputusan saya akan meneruskan perjuangan Nabi. Kemudian kedua, menyiapkan waktu, menata waktu. Cuman itu saja. Ketika ada dua ini, hidup agama di Prancis, hidup agama di Moskow. Sekarang di Moskow yang dulu pusat komunis, sekarang sudah mulai ada markas-markas dakwah. Coba semulakan. Ini sudah nyata di depan mata. Di pusat-pusat kekafiran dengan dakwah berubah menjadi pusat-pusat agama. Sebaliknya semulakan, kalau tidak ada dakwah, pusat-pusat agama berubah jadi pusat kekufuran. Seperti di Mekah zaman jahiliyah, pusat agama berubah menjadi pusat penyembahan berhala. Masya Allah. Sekarang masjid-masjid mulai ada masjid-masjid untuk wisata, masjid untuk tontonan, untuk wisata, untuk foto-foto. Ya, di mana-mana sekarang. Ini gara-gara tidak dakwah ini jadi banyak begini ini. Tapi nanti kalau dakwah berubah, berubah pusat-pusat kemaksiatan menjadi pusat ketaatan. Anaknya Bro Wijoyo jadi kiai-kiai, jadi wali-wali. Tapi kalau nggak ada dakwah, anaknya wali-wali jadi nggak sholat. Ini kenyataan di depan mata. Jadi nek pengen anak sampean niku selamat nggih dakwah niki, Pak. Nek sampean bayangne lho nek anak sampean niku mbuling wis gak nang masjid, gak kelingan pangeran. Sopo cara gelem marani? Sopo cara gelem mikirne? Napa mleh putu sampean? Sopo cara gelem mikirne? Tapi nek enten dakwah, sampean bentuk wong-wong sing mikirne umat, sampean mati, anak sampean gak nang masjid ana sing marani. Putu sampeyan ning lali karo pangeran ana sing ngeling nih. Akhirnya anak putu sampeyan selamat toh. Jadi dakwah ini ketoke niku ninggalne omah, ninggalne anak, ninggalne bojo, tapi hakikatnya nyelametne awak, nyelametne anak, nyelametne bojo, nyelametne anak putu. Nggih mboten. Ini sampeyan pahami saestu. Makanya nek sampean pamit teng ibuke mengke aku pamit arep metu 40 dina napa 4 wulan sampean sajari ibuke niki.
Jadi nyapa to 4 wulan barang ki nirakati anak putu mbokmu. Nah. Anak-anakmu meriek sak godhong asem kuwi lho. Sing arep mikirne sapa? Nah. Wong umat iki saiki mikirne awake dhewe. Lah iki aku ning masjid golek kanca-kanca mikir umat ben besok anak putumu ki ning sing mikirne. Nah. Dadi niku. Insyaallah gitu. Akhirnya istri kita ini paham. Berarti yang istri diomongi berjuang dakwah mboten paham. Diomongi ini rakati anak insyaallah paham. Gitu. Jadi anak putumu ki pengen jadi ahli surga apa pengen jadi ahli neraka to mbokmu? Ya pengen ahli surga. Lah ya saiki bentuk wong-wong sing gelem mikirne umat, gelem mikirne anak putu sakwise kita mati. Jadi kita jak ngomong-ngomong istrine, anake tenggiro jak ngomong-ngomong. Iki cara tertib zahire, durung tertib batine. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Wong niku mikirne wong liya, pertolongane Allah arep teko ning awake dhewe. Nek kita mikirne keluargane wong liya, mengki keluarga kita badhe ditulung kalih Gusti Allah. Nek kita mikirne kampung liya, kampung kita kiambak badhe ditulung kalih Gusti Allah. Contohnya kaya Madinah. Madinah niku mikirne kampung-kampung liya, akhirnya kampung sak donya teko ning Madinah kabeh. Tapi mau Madinah dia nih mikirnya Madinah tok enten nggih mboten enten wong sing dugi Madinah. Jadi mun tertipe Allah wong nek mikirne wong liya balike ning awake dhewe. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsih. Orang berjuang kembali hasilnya pada dirinya sendiri. Insyaallah kita niat dong nggih. Saniki 3-3 sekawan-sekawan muzakarah riyin. Nah, monggo.